Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Jalan Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan hardware kerisnya ya. Sekali lagi saya tegaskan dulu bahwasanya pusaka-pusaka bagi SP itu hanya simbol, bukan untuk kekuatan, karena SP itu tidak membutuhkan itu. Gitu loh. Jadi kalau Anda mengajak perang SP, Anda bawa apapun tetap kalah gitu loh. Karena SP punya sabdo, itu yang susah dilawan gitu loh. Ketika SP mengatakan kamu jatuh gitu loh. Ketika SP mengatakan pamannya ke goloknya supaya goloknya jatuh, ya goloknya jatuh. Kenapa demikian? Karena memang SP menguasai 10 alam itu. Tanah termasuk logam di dalamnya, maka tunduk kepada SP atas izin Allah. Jadi ketika logam diperintahkan untuk jatuh, pasti jatuh. Gitu. Pasti jatuh begitu. Makanya SP tidak membutuhkan itu. Tidak membutuhkan hodam-hodam, itu tidak ada. SP itu bukan kelas jin ya. SP itu bukan kelas jin. Jadi sudah tidak lagi bermain dengan jin gitu. Sudah tidak lagi bermain dengan mbah-mbah, dengan jin, dengan siluman, dengan setan iblis, sudah tidak main. Itu bukan kelas SP. Itu kelas dukun kayaknya itu. Kelas paranormal atau kelas paranormal lah. Nah, keris Nogososro Sabuk Inten ini saat ini naganya sendiri yang naga yang di langit itu disandingkan dengan Kanjeng Sunan Lawu. Di video saya sudah lama tentang pusaka naga sang satria. Itu ada dampingan. Jadi dalam 6 karisma kewalian juga saya sudah bahas bahwasanya 6 wali yang dimaksud itu sudah disandingkan dengan naga-naga langit itu. Gunanya untuk menjadi eksekutor atau untuk menjadi semacam badan intelijen dari gerakan atau pergerakan SP ke depan. Jadi nanti naga ini yang akan berpatroli lah begitu. Naga ini jumlahnya 5, tetapi bisa memecah menjadi berapa miliar pun yang diinginkan. Karena memang dari unsurnya cahaya. Nanti jika naga ini turun masuk ke dalam fisik kerisnya, maka bergabung lagi dengan fisik lamanya. Namun jika fisik lamanya memang tidak dibutuhkan atau tidak support, jadi seperti halnya Android 10 dipaksakan ke hardware HP yang 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, maka tidak support, maka akan dibuat keris yang baru yang mirip gitu, tapi support dengan hard softwarenya. Karena software dengan hardware harus support. Nah, jika memang tidak support, maka dibuat keris Nogososro Sabuk Inten yang baru. Kenapa namanya sama? Ini untuk mengapresiasi nama-nama lama. Yang pertama, spesifikasi keris dari Nogososro itu yang rencana akan dibuat dan mungkin sama dengan yang sudah ada. Itu looknya 11. Look itu lekukannya ada 11. Kemudian gagangnya dari gading, damplaknya kemuning, rangka dalam kayu cendana, rangka luar prodo emas intan, lingkar gagang sabuk intan, campuran bahan itu 9 ons baja dengan 1 ons besi. Gambar kapas lapis emas sebelah kiri, gambar padi lapis emas sebelah kanan. Jadi unsur di sini ada beberapa unsur, ada unsur gading, kemudian kayu, intan itu kulitnya berlian ya. Intan, kemudian baja dan besi. Ini masih memungkinkan dan sangat memungkinkan untuk dibikin oleh para empu yang ada saat ini. Masih bisa. Jadi tinggal dibikin baru, kemudian softwarenya dimasukkan, selesai. Hardware yang lama ya begitu saja. Saya juga banyak bangkai-bangkai HP karena tidak support lagi. Bangkai-bangkai HP begitu saja tidak bisa dipakai lagi. Jadi itu untuk Nogososro Sabuk Inten. Nogososro Sabuk Inten saat ini bersama Sunan Lawu. Masih dalam bentuk software yang baru diupdate. Kemudian keris Nogo Puspo. Nogo Puspo ini dimiliki atau dikendalikan naganya sekarang ya. Nogo Pusponya sekarang dalam bentuk cahaya itu dikendalikan atau didampingi atau disandingkan dengan Kanjeng Sunan Kalijaga.
Ini urusannya budaya. Kalau Nogososro Sabuk Inten itu urusannya keuangan, membackup Kanjeng Sunan Lawu untuk urusan keuangan, karena Kanjeng Sunan Lawu kan membackup Gunung Lawu yang isinya harta amanah yang berupa berlian itu. Nah, keris Nogopuspo ini bareng disandingkan dengan Kanjeng Sunan Kalijaga untuk backup budaya. Nanti arahnya wayang ke sananya. Spesifikasi kerisnya itu satu patrem. Patrem itu lurus. Maksudnya nggak lekuk, nggak ada loopnya, lurus. Kemudian gagangnya gading, kemudian gandon kayu sonokeling. Jadi kayunya juga berbeda, ada ada cendana, ada sonokeling, itu beda-beda. Karena karakternya juga berbeda. Kemudian rangka dalam kayu kantil, rangka luar produk emas, lingkar gagang hiasan intan, kemudian bahan campurannya 9 ons baja dan 1 ons besi. Gambar kapas lapis emas sebelah kiri, gambar padi lapis emas sebelah kanan. Hampir mirip, tapi bentuknya berbeda. Ini kalau di googling insya Allah dapat dan insya Allah sama. Karena memang sama rencananya, mau dibikin sama. Jika memungkinkan bikin baru. Jika sudah tidak support dengan hardware yang lama. Selanjutnya itu keris Nogorunting. Keris Nogorunting ini saat ini berada atau disandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menjaga syariat. Jadi nanti keris Nogorunting itu kalau dibuat hardware-nya ya, jadi Nogoruntingnya di langit dalam bentuk cahaya sebagai software, sedangkan kerisnya hardware-nya sekarang ada di bumi. Jika memungkinkan hardware yang ada dipakai kembali untuk software-nya, tapi jika tidak ada atau tidak support maka dibikin keris baru yang mirip. Itu tidak masalah. Spesifikasi kerisnya, yang pertama looknya 7. Kalau tadi yang sabuk inten itu Nogososro itu ada 11, ini ada 7. Lakukannya ada 7. Kemudian gagangnya gading, damplaknya kayu sonokeling, rangka dalam kayu cendana, rangka luar produk emas, lingkar gagang hiasan intan, campuran bahan 9 ons baja dan 1 ons besi. Gambar kapas lapis emas sebelah kiri, gambar padi lapis emas sebelah kanan. Jadi selalu menggunakan simbol kapas padi kapas gitu. Karena itu simbol kemakmuran. Nah, itu saat ini dipegang oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian selanjutnya Nogoposo. Keris Nogoposonya saat ini softwarenya berupa naga langit. Nogoposo itu sekarang disandingkan atau bareng dengan Ki Kebo Kenongo, bapaknya Joko Tingkir Hadiwijaya. Ki Kebo Kenongo saat ini tugasnya itu menjaga perbatasan Nusantara. Jadi tugasnya di sana. Kalau Sunan Lawu menjaga harta amanah, kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga menjaga budaya. Kalau Nogoposo ini Ki Kebo Kenongo ini menjaga perbatasan. Naga langitnya itu naga Nogoposo. Jadi nanti kalau turun, kalau dimungkinkan dibuatkan kerisnya itu spesifikasi kerisnya. Yang pertama looknya 7. Kemudian gagangnya gading, damplaknya kayu sonokeling, rangka dalam kayu cendana, rangka luar produk emas, lingkar gagang hiasan intan, campuran bahan 9 ons baja dan 1 ons besi, gambar kapas lapis emas sebelah kiri, gambar padi lapis emas sebelah kanan. Hampir sama dengan Nogopuspo. Namun nanti karakternya akan berbeda karena memang softwarenya berbeda. Seperti halnya Android dan dan Apple nanti kayak begitu. Nogorojo ini nanti saat ini yang megang itu disandingkan dengan Kanjeng Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Jadi Joko Tingkir saat ini memegang Nagaraja atau Nogorojo dan Wahyu Cakraningrat. Spesifikasi keris jika dibuat atau jika memang dibuat barulah begitu. Looknya 9. Kemudian gagangnya gading, damplaknya kayu sonokeling, rangka dalam kayu cendana, rangka luar produk emas, lingkar gagang hiasan intan,
Kemudian campuran bahan sama 9 ons baja dan 1 ons besi. Gambar kapas lapis emas sebelah kiri, gambar padi lapis emas sebelah kanan. Jadi ukiran kapas sebelah kiri, ukiran padi berlapis emas sebelah kanan. Jadi semua berlapis padi dan kapas. Nah itu jadi Nogorojo, satu Nogorojo, kemudian Nogo Puspo, Nogo Runting, Nogo Sosro, dan Nogo Poso. Ini Jangkar Raja Wali, dari Jangkar Raja Wali. Itu pusaka-pusaka dari seputar SP. Tapi sekali lagi, pusaka ini tidak menjadi bahan senderan sama sekali, tidak ada pun tidak ada masalah gitu loh. Tetapi kurang pantas kalau seandainya SP Jumeneng Noto atau SP Jumeneng Ratu tidak ada senjatanya gitu loh. Karena begini, jika di Eropa itu seseorang menjadi ratu itu atau menjadi raja itu terletak pada mahkotanya. Sedangkan kalau di tanah Jawa, seorang raja itu simbolnya bukan pada mahkota, tetapi pada senjata. Beda. Makanya di Inggris itu siapa yang bisa menggunakan mahkota, dia jadi ratu. Seperti halnya Mr. Bean, kan pernah di filmnya ada. Nah, di Jawa ini pusaka yang menjadi simbol kekuasaan atau simbol politik atau simbol legitimasi. Makanya keris-keris ini hanya simbol, tapi bukan untuk senderan kekuatan atau power, tidak ada. Karena SP sendiri yang buat, jadi tidak mungkin SP sendiri yang buat nyender kepada apa yang dibuat, itu tidak mungkin, tidak logis, tidak masuk akal. Jadi sekali lagi, keris-keris ini hanya untuk simbol, sebagaimana halnya Pangdam, Pangkostrat, Panglima TNI membawa tongkat komando. Tongkat komando itu jika dibanding dengan senapan serbu varian 4 yang ada di anak buah atau di prajuritnya, itu pasti kalah. Kalau bertarung pasti kalah, karena memang tongkat itu hanya simbol kekuatan. Jadi yang sebenarnya itu ada di belakangnya atau ada pada kekuatannya sebagai komandan, bukan pada tongkatnya. Tongkat itu hanya simbol bahwa dia komandan gitu loh. Jadi keris ini pun hanya simbol bahwa dia seorang ratu, bukan kekuatannya terletak pada keris. Kalau keris hilang, bikin lagi gitu aja. Jadi tidak terlalu ini. Seperti halnya ya kayak pramuka, kan pramuka juga ada simbolnya gitu, ada simbol-simbolnya. Hanya simbol, tidak ada unsur untuk menjadi power. Makanya kalau ada SP yang masih nyender pada keris ataupun pada pedang, masih tergantung atau terbantu dengan adanya pusaka-pusaka itu, maka dipastikan SP-nya kelas jin gitu. SP-nya kelas jin, bukan kelas langit gitu loh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.